Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya ya. Nah, kali ini saya masih membahas tentang wirausaha makanan internasional mengenai perhitungan titik impas usaha makanan internasional. Nah, seperti apa? Kita simak ya. C. Perhitungan titik impas usaha makanan internasional. Seorang wirausaha harus mampu memperhitungkan titik impas dari produk yang dihasilkan. Perhitungan titik impas perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jangka waktu seorang wirausaha mulai memperoleh keuntungan dari investasi atau usaha yang digeluti. Sebelum melakukan titik impas, terlebih dahulu harus diketahui mengenai tingkat laba yang diinginkan, kapasitas produksi, serta besarnya biaya yang dikeluarkan. Perhitungan laba usaha akan berhubungan dengan harga jual produk yang dihasilkan. Penetapan harga jual dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penentuan harga jual dilakukan berdasarkan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan ditambahkan dengan margin keuntungan. Kedua, penentuan harga jual dilakukan berdasarkan kompetisi dengan penetapan lebih murah daripada kompetitor untuk produk sejenis pada awalnya, namun tetap memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Ketiga, penentuan harga jual dilakukan berdasarkan tujuan khusus. Setelah harga jual produk makanan diperoleh, pelaku usaha dapat melakukan perhitungan BEP. Suatu usaha dikatakan layak jika perhitungan BEP memenuhi kriteria berikut ini. 1. Nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang diproduksi. 2. Nilai BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. D. Promosi produk makanan internasional. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu produk. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di perusahaan tersebut. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkaitan dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar dikenal dan pada akhirnya dibeli. Promosi dapat berjalan efektif jika memiliki bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Beberapa jenis kegiatan promosi diuraikan sebagai berikut. 1. Periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 2. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga bersedia mencoba dan membelinya. 3. Publisitas merupakan usaha untuk merangsang permintaan suatu produk secara non-personal dengan memuat berita komersial
yang menarik mengenai produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. 4. Pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Laporan kegiatan usaha makanan internasional. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak-pihak terkait. Laporan berisi informasi faktual, rasional, argumentatif, serta objektif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Mengingat pentingnya sebuah laporan, maka dalam pembuatannya harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Harus jelas dan cermat. 2. Mengandung kebenaran dan objektivitas. 3. Lengkap. 4. Tegas dan konsisten. 5. Langsung mengenai sasaran. 6. Disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. 7. Disertai dengan saran-saran. 8. Tepat waktu. Laporan kegiatan usaha merupakan sumber informasi bagi pemilik usaha dan memiliki manfaat yang penting sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu pengembangan dan penguji strategi usaha. 2. Membantu pemilik usaha dalam berpikir kritis dan objektif atas usaha yang dijalankan. 3. Sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan gagasan pemilik usaha kepada pihak lain. 4. Membantu pelaku usaha meningkatkan keberhasilan yang dicapai. Bagi para pelaku usaha, laporan kegiatan usaha yang dilakukan dapat diwujudkan dalam bentuk proposal usaha guna menjalin kerjasama dengan pihak lain. Proposal usaha adalah pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan dan pemaparan usaha, mulai dari dana, keperluan perlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang mungkin diperoleh dari usaha tersebut. Jadi, proposal usaha dibuat dengan tujuan utama untuk memperoleh bantuan dana atau memperoleh sponsor atau dukungan dan juga memperoleh perizinan. Nah, itulah tadi materi mengenai wirausaha makanan internasional yang membahas tentang perhitungan titik impas usaha makanan internasional, promosi produk makanan internasional, dan laporan kegiatan usaha makanan internasional. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Matur nuwun dan terima kasih.